Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, para hadirin, para pemirsa, sahabat-sahabat Weling Alus yang kami cintai dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, para pemirsa, kembali lagi dengan saya dalam channel Weling Alus. Kali ini kita akan membahas atau menelusuri tentang bagaimana kiat-kiat kita menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dari bahaya pesugihan, dari bahaya supaya tidak menjadi tumbal pesugihan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada panjenengan semua, saya tidak maksud kami tidak menyinggung manapun pihak, ya. Kami mohon maaf, ini cuma kami menggali informasi bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tidak menjadi korban atau tumbal dari orang-orang yang melakukan pesugihan. Kali ini kita akan mencoba memanggil jin atau yang jin-jin yang berkaitan dengan pesugihan. Nanti kita akan menggali atau memancing-mancing bagaimana supaya kita semua tidak terkena menjadi korban pesugihan. Sebelumnya kita mari baca dulu untuk perlindungan, baca ayat dari Al-Quran dari surat terakhir dari At-Taubah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari tadi mungkin ada yang tahu maksud hati saya, banyak sekali yang mau menggagalkan dan banyak sekali yang menghalang-halangi. Di jalan ada bau amis, ada bau apa, ada aura-aura apa, itu sudah kelihatan. Kalau mereka, mohon maaf, kalau mereka tidak setuju dengan konten ini. Ya, mari kita sama-sama membaca ayat terakhir dari surat At-Taubah. Ayo bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya saya mencoba akan panggil jin-jin yang berkaitan dengan pesugihan. Mohon dibantu oleh mediator, saya akan mencoba mediumisasi. Ini angin kencang, tandanya sudah datang.
dan banyak hewan-hewan yang bersuara seperti kambing, seperti kupu-kupu, belalang, kayaknya udah datang. Coba kita menggali informasi atau memancing-mancing bagaimana kiat kita supaya tidak terkena korban pesugihan. Semoga ini bisa diajak komunikasi. Assalamualaikum. Ini yang saya panggil sosok babi ngepet nih. Assalamualaikum. Bisa katakan Anda dari mana? Ya. Anda dari mana? Sosok Anda seperti apa? Ya. Sosoknya seperti apa? Sulit diajak komunikasi. Nggak bisa diajak komunikasi. Ini sebenarnya sedang tugas, tapi saya coba panggil. Nah, bisa diajak komunikasi. Yang ini tadi tidak bisa komunikasi karena dia sedang tugas mencari mangsa ya. Sekarang kita coba panggil yang lain, semoga ini bisa komunikasi dengan kita semua. Bisa dilanjutkan? Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf, kami memanggil Anda. Bisa diajak komunikasi? Bisa berbicara dengan bahasa Indonesia? Bisa beritahu wujud Anda seperti apa?
bangsa genderuwo atau buta hijau. Genderuwo atau buta hijau? Genderuwo. Genderuwo yang punya tanduk. Benar Anda jin pesugihan atau yang berhubungan dengan pesugihan? Benar. Udah ngaku aja, nggak apa-apa. Udah ngaku aja Anda jin pesugihan. Dari daerah sini atau daerah mana? Mungkin dari sebelah, arahnya dari sebelah timur. Maksud kami memanggil Anda, kami ingin mengetahui biasanya yang menggunakan pesugihan seperti Anda ini memakan korban, memakan tumbal. Tumbalnya manusia, mohon maaf ya. Karena kalau tidak pakai tumbal kita akan berhasil. Dan yang mempunyai Anda ini biasanya kalau tidak memberikan makan, yang punya dimakan oleh Anda. Ya, yang punya dimakan oleh Anda. Kalau memberikan mohon maaf, kalau memberikan tumbal itu berapa tahun sekali? 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali? 4 tahun sekali. Yang dijadikan tumbal itu siapa biasanya? Yang dijadikan tumbal siapa? Yang pertama dijadikan tumbal siapa? Oh, yang masih ada hubungan darah. Yang paling manjur itu siapanya? Bapaknya atau kakaknya atau anaknya? Yang paling manjur siapa yang dijadikan tumbal? Oh, sing jaluk sampean. Sak kersane sampean sing jaluk. Biasanya tumbal kuwi dijadikan makanan Anda atau dibuat budak di alam Anda? Alhamdulillah, biasanya tumbalnya dimakan. Ciri-cirinya orang yang buat tumbal itu seperti apa? Ciri-cirinya, matinya seperti apa? Biar masyarakat tahu. Ini mohon maaf ya, tidak menyinggung siapapun, tapi kami hanya menggali informasi. Karena banyak masyarakat yang khawatir dan banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal, nanti hidupnya seperti apa, di akhirat seperti apa. Itu banyak sekali yang penasaran. Matinya seperti apa biasanya orang yang dijadikan tumbal, yang matinya seperti apa? Ciri-cirinya saja, salah satu. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya sakit atau kecelakaan. Sakit atau kecelakaan. Ciri-cirinya seperti apa? Atau kecelakaan, atau penyakit dalam, atau matinya mohon maaf ketika ajal menjemput seperti ular, atau gimana? Apa? Lagi tidur untuk dimakan mungkin. Oh, lagi tidur dimakan. Biasanya biasanya kan seperti itu, sudah sudah dikasih jebakan. Kalau nggak dikasih jebakan nggak mungkin. Jebakannya apa? Makanan atau minuman? Minumannya dari Anda.
Biasanya kalau sudah dikasih minuman sama jin ini nanti bisa merusak organ dalam, bisa mencengkram ini namanya, dari lambung naik ke paru-paru sampai ke jantung. Ini mohon maaf ya, ini pengetahuan saya. Biasanya orang yang meninggal karena dijadikan tumbal itu fisiknya nggak apa-apa. Ini kalau tumbal di pedesaan ya, bukan tumbal di daerah jalan raya, tapi di pedesaan. Biasanya fisiknya terlihat nggak apa-apa, tapi dia muntah darah terus. Meninggalnya itu biasanya karena muntah darah banyak terus meninggal. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf, bukan menyinggung orang yang sudah meninggal, tapi ini ciri-cirinya. Biasanya banyak yang memuntahkan darah. Ya mohon maaf, bukan 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 pasti orang yang muntah darah itu meninggal karena pesugihan, bukan pasti. Mungkin dia punya riwayat penyakit darah. Tapi kalau tiba-tiba sakit terus badannya sehat, tiba-tiba sakit muntah darah, nah ini mungkin ciri-cirinya. Benar seperti itu. Terus penangkalnya seperti apa supaya kita dan keluarga kita tidak menjadi tumbal Anda? Itu seperti apa penangkalnya, seperti apa? Sedikit saja, ayo, mungkin ini rahasia. Daripada Anda saya bakar, ayo berikan informasi, ayo. Enggak apa-apa, ayo berikan informasi supaya kiat-kiatnya kita tuh. Anda takutnya sama orang seperti apa? Takutnya seperti orang seperti apa? Oh, yang biasa berzikir. Takut sama orang yang biasa berzikir. Terus apa lagi? Orang yang membaca Quran. Terus apa lagi? Anda takutnya seperti apa? Sama orang seperti apa? Yang tidak bisa dimakan oleh Anda itu seperti apa? Mungkin ini rahasianya dia, nggak mau terbongkar. Tapi kita bisa menggali yang dia takuti itu apa. Biasanya yang dia takuti tidak bakal menjadi tumbal. Terus kalau sudah kena jebakan bagaimana? Itu pasti kena. Penawarnya apa? Mungkin ada penawarnya. Kalau orang udah kena jebakan, nggak ada penawarnya. Oh, penawarnya dari Anda sendiri. Jadi kalau orang sudah kena jebakan, kalau jebakan uang bagaimana? Jebakan uang, Anda pakai jebakan uang nggak? Makanya jebakan minuman atau makanan, ya, minuman. Itu minumannya berasal dari apa sih? Oh, dari ludahnya dia. Minuman yang dia kasihkan untuk jebakan orang yang calon di calon tumbal itu dari air liurnya dia, ya. Jadi kita harus hati-hati. Terus majikan Anda tahu nggak Anda di sini? Majikan Anda tahu nggak Anda di sini? Nggak tahu. Taunya Anda sedang di mana? Mau lagi keliling. Kelilingnya itu dalam rangka apa? Mencari korban atau bagaimana? Oh, mencari uang.
Mencari uang atau mencari apa? Mencari apa? Ada yang tahu? Mencari apa? Anda kelilingnya mencari apa? Mencari kekuatan, mencari tumbal, mencari apa? Mencari apa? Bisa dijelaskan lagi? Anda kelilingnya itu mencari apa? Disuruh sama majikan Anda atau keinginan Anda sendiri? Oh, disuruh. Majikan Anda atau atasan Anda? Yang menggunakan bangsa Anda banyak di daerah sini? Banyak? Banyak enggak? Enggak banyak. Mungkin sudah dulu ya. Cukup informasinya ya. Kita sudah dapat poin-poinnya tadi. Ayo kita keluarkan dulu, nanti kita intisarinya bisa dijelaskan lagi. Ya pemirsa, dari proses mediumisasi tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa supaya kita dan keluarga kita tidak menjadi korban-korban pesugihan. Tadi dia mengatakan dia takut sama orang yang selalu berzikir, sama orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia takut pada orang yang sering membaca Al-Quran. Maka mari kita bentengi diri kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu membaca Al-Quran ya. Mungkin kiat dari saya itu yang tadi, untuk perlindungan kita, bacalah ayat yang terakhir dari surat At-Taubah minimal sehari 2 kali, pagi dan petang. Itu untuk menjaga kita dan keluarga kita dari ancaman-ancaman jin-jin pesugihan, karena itu ngeri sekali. Jin itu korbannya itu dimakan, itu ngeri sekali. Maka kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari ancaman-ancaman yang seperti itu. Dan kita jangan sampai pernah melangkah di dunia seperti itu dosanya sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi hidayah, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua tetap di jalan yang lurus, tidak di jalan yang Allah benci atau di jalan Allah yang murkai ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Ingat, kita harus selalu berzikir, kita harus selalu membaca Al-Quran, supaya kita semua terhindar dari segala mara bahaya, terutama dari bahaya jin-jin pesugihan. Yang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kesalahan, kehilafan itu datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, kami tidak menyinggung siapapun, kami hanya mencari informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.